wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziza Aurelia dengan NIM 23.110.40 dari Informatika kelas B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait Multilayer Perceptron atau MLP dalam jaringan saraf tiruan atau Atypical Neural Network. Nah, MLP ini adalah pengembangan dari perceptron yang memiliki input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, jadi model ini sering digunakan dalam machine learning untuk melakukan prediksi dan mempelajari pola data menggunakan proses forward propagation, back propagation, update bobot, dan bias. Nah, di selanjutnya ini ada arsitektur dari multilayer perceptron. Nah, di sini ada menunjukkan struktur dasar dari MLP tersebut. Nah, terdapat 3 input yaitu X1, X2, X3, terus ada hidden layer F1X dan F2X, terus ada output layer F3 dan F4. Jadi, alur prosesnya ini yaitu data masuk melalui input layer, input dikalikan dengan bobot, ditambahkan bias, terus diproses fungsi aktivasi, terus menghasilkan output. Jadi secara singkatnya ini hidden layer ini berfungsi membantu jaringan mengenali pola lebih kompleks dibandingkan perceptron biasa. Terus kemudian di sini ada forward propagation dan perhitungan error. Jadi pada slide ini dijelaskan proses feed forward atau forward propagation. Pada tahapannya ada input X1, X2, X3, terus kemudian dia dikalikan dengan bobot. Terus kemudian masuk ke hidden layer, menghasilkan O1, O2, terus output hidden layer diproses kembali ke output layer, terus menghasilkan prediksi yaitu Y1 dan Y2. Terus di situ ada, setelah itu kan prediksinya belum tentu benar, jadi dia akan menghitung errornya. Jadi hitung error itu yaitu Y1 dikurang sama dengan Y1 dikurang Y1, terus begitu juga E2-nya. Kemudian nilai target dikurangi hasil prediksi. Terus kemudian di situ ada rumus perkalian vektor dengan input dengan matriks bobot, penambahan bias, lalu proses aktivasi. Terus kemudian ada update bias pada output layer. Nah, jadi di situ ada proses dari pembaruan bias output layer. Nah, rumus utamanya yaitu B baru sama dengan B ditambah E dikali learning rate. Jadi B itu bias lama, E itu error, dan LR itu learning rate. Jika menggunakan sigmoid, maka dia akan rumusnya itu ada B new dikali. Nah, jadi kalau kita pakai sigmoid tadi, kita pakai rumusnya yaitu B baru sama dengan BU terus ditambah E dikali ini pakai dot ya. Perkaliannya Y aksen dikali lagi 1 dikurang Y aksen dikali learning rate. Jadi bias itu diperbaharui agar prediksi jaringan semakin mendekati target. Nah, learning rate dan juga learning rate tunjukin seberapa besar biasnya, perubahan biasnya. Terus kemudian di sini ada menghitung error hidden layer. Jadi di sini menggambarkan bagaimana sih error pada output layer disebarkan kembali ke hidden layer dengan rumus
EH sama dengan E dikali WOT. Jadi, error output tidak langsung digunakan untuk input layer. Error dipropagasikan mundur terlebih dahulu ke hidden layer. Jadi, proses ini disebut backpropagation. Tujuan utamanya sih agar hidden layer juga belajar memperbaiki kesalahan prediksi. Terus kemudian di sini ada update bobot hidden layer. Nah, di sini ada proses pembaruan bobot antara input layer dan hidden layer dengan rumus W baru sama dengan W lama ditambah delta W. Kalau kita pakai terus kemudian delta bobotnya ada rumus delta bobot sama dengan learning rate dikali error dikali EH dikali XT, X transform. Nah, jika menggunakan sigmoid, kita pakai rumus yang ada di bawah delta W dikali learning rate dalam kurung EH dot perkalian dikali O dikali 1 dikurang 0 dikali X transform. Jadi, bobot diperbaharui berdasarkan error. Tujuannya agar model semakin akurat. Turunan sigmoid digunakan untuk menghitung gradien saat backpropagation. Di sini selanjutnya ada update bias hidden layer. Jadi di sini menjelaskan pembaruan bias dengan rumus B baru sama dengan B dikali EH dikali learning rate. Jika menggunakan sigmoid, dia rumusnya kayak seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi di sini bias hidden layer diperbarui menggunakan error hidden, learning rate, dan turunan sigmoid. Tujuannya supaya hidden neuron dapat menghasilkan output lebih baik pada iterasi berikutnya. Selanjutnya di sini ada update bobot output layer. Di sini ini merupakan materi terakhir. Nah, pada saat kita akan melakukan pembaruan bobot pada output layer, jadi rumus yang dipakai untuk update bobot yaitu W new sama dengan W ditambah delta W. Begitu juga jika sigmoid pakai rumus yang tadi. Jadi pada output layer ini menggunakan error terakhir untuk memperbaiki bobot. Dengan proses jaringan ini, jaringan belajar dari kesalahan. Iterasi dilakukan terus-menerus sampai error semakin kecil. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu input diproses melalui hidden layer, kemudian dilakukan forward propagation untuk menghasilkan prediksi, error dihitung dari selisih target dan prediksi, error dipropagasikan kembali menggunakan backpropagation, bobot dan bias diperbaharui agar model semakin akurat. Mungkin itu saja penjelasan presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.